Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Nur Hidayat selaku dosen pada mata kuliah metode penelitian dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan diskusi bersama dengan topik metode penelitian korelasi. Sebelum diskusi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Anggeria Riviale Jatiwibawa NIM 33 selaku moderator. Saya Rizky Salsabila dengan NIM 010 sebagai anggota pertama. Saya Burhanuddin Latif, anggota 2 dengan NIM 04. Saya Laila Fitriani dengan NIM 024, anggota 3. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 8 materi terkait penelitian korelasi dengan materi pada pengertian, tujuan dan karakteristik yang akan dijelaskan oleh Mbak Salsa, kemudian jenis-jenis, koefisien, dan langkah-langkah penelitian korelasi yang akan dijelaskan oleh Mas Latif, dan kelebihan, keterbatasan, serta kesalahan umum dalam penelitian yang akan dijelaskan oleh Mbak Laila. Untuk materi pertama, yaitu pengertian, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Salsa. Terima kasih atas waktunya. Untuk pembahasan pertama kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari penelitian korelasi. Jadi, penelitian korelasi adalah metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan atau asosiasi antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel-variabel tersebut. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara asosiasi atau dua variabel tanpa melakukan manipulasi atau intervensi dan fokus pada penelitian statistik untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel dengan metode non-eksperimental yang menggunakan data alaminya dan tidak mengontrol atau manipulasi variabel independen. Sehingga penelitian ini tuh bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan, arah hubungan, dan kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian korelasi. Nah, tujuan yang pertama yaitu menentukan ada atau tidaknya hubungan antara variabel, yaitu mengidentifikasi apakah perubahan pada satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lainnya, dan menentukan signifikansi statistik dari hubungan yang telah ditemukan tadi. Tujuan yang kedua yaitu mengukur kekuatan dan arah hubungan, yaitu menggunakan koefisien korelasi untuk menentukan seberapa kuat hubungan dan menentukan apakah hubungan tersebut positif, negatif, atau malah tidak ada hubungan. Yang ketiga yaitu memberikan dasar untuk prediksi, yaitu menggunakan hubungan yang ditemukan untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya dan mengembangkan model prediktif atau regresi. Tujuan yang keempat adalah mengidentifikasi kemungkinan hubungan kasual untuk penelitian lebih lanjut, yaitu menjadi dasar untuk penelitian eksperimental selanjutnya dan mengidentifikasi variabel yang perlu diuji secara eksperimental. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik penilaian korelasi, yaitu non-eksperimental, kuantitatif, observasional, pengukuran simultan, dan analisis bivariat atau multivariat. Nah, mungkin itu Ya, saja materi yang saya sampaikan. baik. Jadi intinya tuh penelitian korelasi ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan, kemudian arah hubungan, serta kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti ya. Mungkin dari Ya, anggota lain ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya terkait materi ini. Saya ingin bertanya, Mas. Oke, silakan Mbak Laila. Untuk Mbak Salsa tadi kan udah disampaikan tentang karakteristik penelitian korelasi. Ada lima macam ya, Mbak, tadi. Tolong dijelaskan untuk bagian yang pengukuran simultan itu maksudnya gimana? Kok bisa jadi karakteristik penelitian korelasi? Itu aja, terima kasih. ya sama-sama. Langsung saja ya dijawab. Jadi, kenapa pengukuran simultan tuh bisa masuk di karakteristik penelitian korelasi? Karena dalam penelitian korelasi itu pengukuran simultan itu adalah proses pengambilan atau pengumpulan data untuk dua atau variabel pada waktu yang sama atau dalam periode yang sama dari subjek penelitian yang sama. Nah, ini tuh berarti bahwa semua variabel itu diukur secara bersamaan.
Nah, tapi tidak ada manipulasi eksperimental. Jadi kondisi alamiah dari hubungan antara variabel itu diamati dari dalam waktu yang sama tersebut. Gitu, Mbak. Nah, paham? Oh, paham, Mbak. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Silakan Mas Latif untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korelasi eh, berdasarkan arah hubungannya. Terdapat korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi nol atau tidak ada korelasi. Selanjutnya, berdasarkan jenis data, terdapat korelasi bivariat, korelasi parsial, dan korelasi multivariat. Nah, untuk koefisien korelasi itu sendiri, koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa kuat dan ke arah mana hubungan linear antara dua variabel. Nilainya berkisar antara -1 hingga +1 dengan interpretasi sebagai berikut. +1 atau korelasi positif sempurna, jika suatu variabel naik, yang lain juga naik. -1 atau korelasi negatif, negatif sempurna, jika suatu variabel naik, yang lain turun. Dan korelasi nol atau tidak ada korelasi nilainya. Eh, Selanjutnya untuk jenis-jenis koefisien ada korelasi Pearson atau R untuk data numerik, interval, interval atau rasio dengan hubungan linear. Korelasi Spearman atau P untuk data ordinal atau hubungan monotonik tidak harus linear. Selanjutnya ada korelasi Kendall atau untuk data ordinal dengan sampel kecil. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penelitian korelasi. Yang pertama, perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, mendefinisi variabel, dan memformula hipotesis. Yang kedua ada pengumpulan data, penentuan sampel, memilih instrumen, pengumpulan data, dan melakukan pengukuran variabel. Yang ketiga ada analisis data, memeriksa data awal, menghitung koefisien korelasi, dan melakukan uji signifikasi. Yang keempat ada interpretasi hasil, menganalisis nilai koefisien dan signifikasi statistik, serta menjelaskan secara kontekstual. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Eh, apakah ada anggota lain yang ingin bertanya? Saya Oke, silakan Mbak Sasa. bisa di slide yang koefisien korelasi. Eh, di slide di koefisien korelasi tadi kan dijelaskan bahwa nilainya tuh ada -1 plus hingga +1 gitu ya. Kan kalau kita punya nilai di 0,8 atau 0,1 jadi nilainya tuh di antara 0 hingga +1 gitu. Itu tuh kita masuknya tetap di tidak ada korelasi atau di korelasi positif sempurna. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Salsa atas pertanyaannya. Eh, Tadi pertanyaannya itu jika 0, berapa itu termasuk eh, korelasinya naik atau tidak ya? Nah, untuk pembahasannya itu mungkin saya jelaskan dengan contoh ya. Contohnya yaitu misal suatu hari saya sedang mengamati nilai pelajaran matematika eh, para siswa. Nah, secara sekilas saya melihat siswa yang nilai matematikanya tinggi ternyata adalah siswa yang nilai di pelajaran lain itu juga tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah siswa akan mendapat nilai tinggi pada pelajaran matematika jika nilai yang lainnya itu juga tinggi? Nah, eh, di sini analisis datanya itu jika dua variabel itu dikorelasikan, maka hasilnya yaitu koefisien korelasi dalam bentuk angka
desimal antara 0,0 dan plus 1,00 atau 0,00 dan minus 1,00. Nah, penjelasan dari angka tersebut yaitu jika koefisien mendekati plus 1,00, siswa yang mempunyai skor tinggi atau rendah pada pelajaran matematika akan mempunyai skor yang tinggi atau rendah juga pada pelajaran yang lain. Nah, jika koefisien mendekati 0,00, hal ini dapat diartikan bahwa skor siswa pada pelajaran matematika tidak mengindikasikan skor siswa tersebut pada pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, jika koefisien mendekati minus 1,00, hal ini dapat diartikan bahwa siswa yang skornya tinggi pada pelajaran matematika akan mempunyai skor yang rendah pada pelajaran fisika atau pelajaran yang lain lah. Begitu juga sebaliknya. Begitu Mbak Salsa. Apakah sudah menjawab? Sudah sih. Oke, mungkin berdasarkan yang telah dibahas ini ya, sekiranya dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasi itu yang pertama dibagi menjadi dua jenis, yaitu menurut arah hubungan dan jenis datanya. Kemudian koefisien korelasi ini juga terbagi menjadi positif sempurna, negatif sempurna, dan tidak ada korelasi untuk koefisien nol. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Laila. Baik, kemudian di sini ada materi tentang kelebihan dan keterbatasan penelitian korelasi. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu ada aplikabilitas luas, efisiensi, studi awal, analisis hubungan kompleks, dan natural setting. Yang kedua ada keterbatasan. Yang pertama ada tidak menunjukkan kausalitas. Yang kedua ada korelasi palsu. Yang ketiga ada pengaruh variabel eksternal. Yang keempat ada regresi rata-rata. Dan yang kelima ada interpretasi terbatas. Selanjutnya ada kesalahan umum dalam penelitian korelasi. Yang pertama ada kesalahan interpretasi, yaitu kesalahan yang mengasumsikan sebagai korelasi sebagai kausalitas, mengabaikan variabel confounding, dan overgeneralisasi hasil ke populasi yang berbeda. Yang kedua ada kesalahan metodologis berupa ukuran sampel yang terlalu kecil, ukuran variabel yang tidak reliabel, teknik korelasi yang tidak sesuai dengan jenis data, dan tidak melakukan uji asumsi yang diperlukan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi lebih lanjut sebelum kita memasuki kesimpulan. Saya mau bertanya, Mas. Oke, Boleh, silakan, Mas. Mas. Kan ini ada kesalahan umum dalam penelitian. Nah, kalau cara mengatasi kesalahan dalam penelitian itu gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tadi kan yang ditanyakan itu tentang cara mengatasi atau solusinya ya, Mas. Solusinya yang pertama itu ada menegaskan bahwa korelasi itu tidak sama dengan kausalitas. Yang kedua ada interpretasi nilai R dengan benar. Kemudian ada sertakan penjelasan konteks, bukan hanya angka. Yang terakhir ada gunakan grafik visual untuk membuat jelas arah dan bentuk hubungan. Kemudian kesalahan metodologis itu solusinya ada pilih teknik korelasi berdasarkan jenis data. Yang kedua ada uji asumsi statistik dulu. Kemudian ada gunakan sampel yang memadai, gunakan alat statistik yang sesuai, dan jelaskan metode secara transparan dari cara pengambilan sampel, pengolahan data, sampai interpretasi hasil. Jadi gitu Mas. Apa ada yang kurang jelas? Hmm, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Mbak Laila atas penjelasannya. Mungkin pada akhir sesi diskusi kali ini ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, penelitian korelasi adalah metode penting untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antar variabel. Kemudian, meskipun tidak dapat menentukan kausalitas, penelitian korelasi memberikan dasar yang baik untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, pemahaman yang baik tentang kelebihan dan keterbatasan metode korelasi sangat penting bagi seorang peneliti. Dan interpretasi yang tepat dari hasil korelasi membutuhkan pemahaman statistik dan konseptual yang memadai. Mungkin hanya itu diskusi kita pada pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nur Hidayat dan teman-teman yang telah mengikuti diskusi kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada anggota 1, 2, dan 3 yang telah membantu menjelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.